Bigetron. Yuhai udah mulai make a move lagi untuk bisa mendapatkan beberapa confirm point eliminasi dan ARF. Satu punggaunya tertag oleh seorang Yuhai. Akankah Yuhai bisa kembali menumbangkan posisi seorang Casper dari tim ARF, Sanskoy? Terus kita lihat dari arah yang berbeda, Yuhai bersama dengan pemain-pemain Red Villains. Mereka masih memiliki keuntungan dari zona, tapi ternyata zona saat ini mulai bergeser menuju ke arah berseberangan dengan tempat yang dialami atau yang dimiliki oleh tim Bigetron, sehingga mereka harus memikirkan 2 langkah ke depan, kemanakah mereka akan pergi. Seperti yang sudah dialami oleh Boom saat ini, Boom sudah tahu kemana mereka akan pergi, mereka tinggal melakukan sebuah defensif 2-1 NFT, tim kuat yang kalau kita lihat dari jajaran rosternya, di atas kertas ini adalah tim yang sangat mengerikan, tapi tidak untuk di dalam in-game-nya. Mereka banyak sekali turu di match yang pertama atau di hari yang pertama maksud saya. Wow, sayang sekali ya untuk match-match tidak bisa mereka maksimalkan, tapi nampaknya ARF pun gak bisa memaksimalkan game yang kedua. Habis chikan terbitlah posisi yang tidak begitu baik, dan dari seorang Ryzen dengan lemparan nitsnya mendapatkan satu punggawa BNW, barriernya tumbang, pertahanannya BNW nampaknya dibobol habis oleh tim Bigetron Red Villain. Belum kita lihat fight seperti apa yang terjadi kembali saat ini. Lihat adanya satu pemain yang loncat di posisi yang tepat, gagal untuk di knockdown oleh seorang Nux tadi, tapi kembali Yuhai mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya tadi, Windy. Ya betul, 2 player down dari tim BNW, bahkan Apip terkena headshot dari seorang Yuhai, dan hati-hati Yorunya turun, bahkan UMP Gaming Body dari seorang Yoru kita poin, dan akhirnya Yoru ditumbangkan dengan counter backup dari seorang Potato, dan nampaknya Potato berata dengan backup yang juga datang dari tim GPX. Sangat disayangkan tadi, ternyata pemain Alter Ego gagal untuk menyelesaikan tugasnya di sana karena backup cepat datang dari pemain-pemain GPX yang lain. Lagi-lagi sebuah jabar connection terjadi di tim GPX. Geo harus segera bergerak, mereka harus segera menuju ke arah circle, tapi Geo menjadi pemain terakhir, sulit untuk dia bisa bertahan apalagi di dekatnya. Terus ada pemain-pemain Bigetron yang menjaga agar Geo tidak bisa masuk menuju ke arah circle. Wow, Geo hanya bisa sneaking in masuk bagian dari belakang dari defense tim Bigetron dan tapi terlihat ketahuan juga akhirnya Geo dipulangkan oleh seorang Yuhai, dan Bigetron total 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi, 4 dari seorang Yuhai, 2 dari seorang Ryzen. Duo pemain yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sempat saya katakan kenapa Ryzen bertahan, salah satunya karena ada Yuhai di Bigetron ini. Janji yang akan ditepati oleh Ryzen, dia ingin membantu Yuhai untuk berprestasi di Indonesia, dan itu yang sedang diupayakan, itu yang sedang terlihat di match kali ini. Dan tidak perlu waktu yang lama, hasilnya sudah terlihat bahkan dari hari pertama kemarin, Sanskoy, untuk duo wombo dari Yuhai dan juga dari seorang Ryzen. Tapi dari bawahnya, low groundnya Bigetron kedatangan tamu juga datang dari tim GPX. Cleon lemparan nets, hati-hati bagian belakang. Liquid saling bertukar utility, 3-2-1 siapakah beyond point, tapi nampaknya dari kedua lemparan nets tersebut belum ada yang sampai menumbangkan lawannya. Bahkan damage pun belum ada yang masuk dari granat masing-masing player. Kita melihat Liquid berhasil menjaga jarak atas lemparan granat dari Cleon. Cleon pun sama, terus mencoba untuk memberikan damage tapi belum berhasil. Tembakan mungkin bisa dilakukan, tapi ternyata ada smoke yang coba dipop oleh Liquid tadi, membuat dia berhasil untuk naik menuju ke arah puncak dari bukit. Wow, naik ke puncak gunung nampaknya dari seorang Liquid. Di bagian area lainnya juga 3 player dari tim Bigetron RV juga coba untuk circling around lagi, mencari informasi, mencari posisi yang lebih aman lagi, mengingat tinggal 6 tim tersisa. Ada Boom, Void, BTR, GPX, Dewa, dan juga 21 NFT. Terus kita saksikan saat ini tempat yang dipilih oleh Void tidak terlalu nyaman, sehingga Void harus segera bergerak. Itu yang disadari oleh pemain-pemain Void, itu yang langsung menjadi keputusan mereka. Mereka akan bergerak, mereka dapat area tengah, tapi itu tempat yang sangat terbuka. Void harus berhati-hati, harus benar-benar menjaga kendaraannya, mungkin disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan forting. Betul-betul, karena itu memang benar-benar areanya open banget, apalagi juga baru hanya ada satu player tim Void yang mengamankan di area bagian sisi center circle-nya. Dan kita lihat kembali untuk fight yang terjadi dari tim Bigetron, masih memutar otaknya kembali untuk bisa mereka berotaksi, tapi nampaknya lemparan nades bosku on point memulangkan tim Dewa United di hashtag yang ke-6, Sanskoy. Yuhai bahkan sudah memiliki MG3, senjata yang sangat berbahaya, apalagi dimiliki oleh seorang Yuhai, tapi Flipping mendapatkan satu knockdown. Tembakan dilakukan, rata sudah dipulangkan oleh Yuhai. Lagi-lagi saya sebutkan, ini adalah MG3, senjata yang berbahaya. Wow, 7 poin eliminasi, 5-nya disumbangkan dari seorang Yuhai, bahkan Liquid masih bisa di-revive kembali dari tim Bigetron, masih bisa reset, dan kali ini di bagian area bawahnya Bosku dan juga Cleon coba menaiki ke area bagian perbukitan, tapi hati-hati dihadang pergerakan yang mungkin nantinya oleh seorang Satar.
Bahkan hanya proning yang coba dilakukan oleh bosku, berharap tidak ketahuan. Tapi Bigetron punya high ground. Itu adalah keuntungan pasti yang dimiliki oleh Bigetron, dan itu yang sedang mereka manfaatkan. Mereka ingin menjaga high ground ini agar tidak dimiliki oleh tim lain. Seperti kata Sanskui, rebahan adalah kunci untuk tim GPX. Sekalinya mereka bangkit, mungkin Satar bisa mendapatkan informasi. Dan kita bisa melihat kembali bagian area minicamp-nya ataupun minimapnya sendiri dari tim GPX. Mereka di bagian bibir, tapi pintarnya tim Bigetron diputari dan bahkan ada bait move yang benar-benar on point yang membuat tim Bigetron dan Villain menaklukkan dua penggawa terakhir dari tim GPX, Sanskui. Lihat bagaimana setup dari Bigetron, mereka sangat cair sekali, sangat fluid sekali, sangat dinamis sekali permainannya. Terus bergerak, terus mencari informasi, tidak takut untuk melakukan pergerakan, karena yang bergerak tahu saat dia bergerak ada yang nge-backup. Ini yang dimiliki oleh Bigetron, ini yang harus mulai dilihat oleh tim-tim lain. Wow, ini benar-benar stand strong banget sih Bigetron untuk di game kita yang kedua. 3 tim tersisa dan 3-3-nya sama-sama prima. Ini fight yang benar-benar fair banget, 4 melawan 4 Sanskui. Bahkan terus menuju ke arah satu pemain dari Bigetron sudah sangat low HP, tapi ternyata belum cukup untuk Alpha tadi menumbangkan pemain tersebut. Itu adalah Liquid yang mulai terkikis HP-nya. Satar datang menjadi pemain terdepan untuk menuju ke arah circle. Ternyata circle-nya menuju ke arah boom. Menarik, dan sejauh ini dari Void masih aman. Mereka hanya tinggal menunggu fight dari tim Bigetron akan kelar dengan tim boom dan lemparan nades datang dari seorang Yuhai dengan Lotusnya ke dalam area defensive compound, tapi lemparan nades-nya nampaknya masih belum kita on point mengincar salah satu player dari tim Boom Esports. Smoke demi smoke di pop up terlebih dahulu. Nampaknya ini adalah strategi yang dipilih oleh Bigetron karena dia sadar datang dari high ground ini terbuka, Boom bisa melakukan tembakan dengan mudah sehingga ditutup dulu angle-nya supaya nggak bisa nembak, dan Bigetron perlahan akan masuk menuju ke arah compound dari Boom. Mungkin akan coba tabrak di bagian sisi sebelah kanannya sih masih bisa, karena dari tim Point juga akan coba mendapatkan angle dari sebelah kirinya dari view-nya tim Bigetron Red Villain. Dan kali ini Razy mencari informasi bagian area luar broken wall-nya, sedangkan dari tim Point tinggal sabar aja menunggu fight tersebut karena Point tidak ingin kesalahan yang kedua kali terulang di game Miramar kemarin, Sanskui. Ya, kalau mau nembak sekarang adalah saatnya karena Satar adalah pemain terakhir, dan betul saja itu yang dilakukan. Fight mulai terjadi, Ryzen datang dengan sebuah UMP, berhasilkan Ryzen untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Boom yang berada di tempat ini. Satu persatu bertumbangan pemain Boom, tapi ada juga yang tumbang, itu adalah Yuhai, ditembak oleh pemain dari Boom. Tembakan kembali dilakukan dan Ryzen mendapatkan pemain terakhir dari Boom. Nampaknya Boom dibuat tak berdaya pulang menuju ke arah lobby. Motong bebek piara panda, welcome back Rap Baginda. Wow, tapi hati-hati sekarang atau tidak selamanya Boin tinggal hanya menaklukkan satu player, tapi tidak, karena dari seorang Ryzen sukses membangkitkan rekannya, yaitu datang dari seorang Yuhai. Hati-hati, Alpha belum ada backup dari tim Boin. Boin jangan terlalu lama karena kesempatan mereka untuk mendapatkan momentumnya ke tim Bigetron, Sanskui. Ya, terlambat nampaknya untuk Point, mereka harus segera mundur, mereka harus mencari momentum baru lagi. Tadi adalah momentum terbaik, tapi ini dia yang dialami oleh Point, terlalu lama untuk melakukan push, membuat Point kehilangan satu player. Hukumannya terlalu sakit datang dari Bigetron. Kesempatannya gagal dimaksimalkan. Kembali lagi terjadi untuk tim Voin dari tim Bigetron. Mereka reset lagi, mereka masih punya 3 player dan bahkan sekarang kembali menyimbangkannya dengan quantity player tim Voin 3 melawan 3 untuk Voin dan juga Bigetron dan Villain. Tapi Bigetron kalau kita lihat nampaknya mereka terlalu dekat dengan zona, berarti zona selanjutnya mereka tidak masuk menuju ke arah circle, dan betul saja circle-nya menuju ke arah Void. Bigetron harus keluar. Apa yang akan coba dilakukan oleh Bigetron ini adalah hal yang sangat menarik. Betul, dan berarti kali ini Dewi Fortuna memihak untuk tim Void untuk zona sendiri. Condong mengambil ke area sisi defensif mereka, tapi nampaknya lihat ada pergerakan yang cukup berani, adanya bulk move datang dari seorang Yuhai. Coba mendobrak masuk, coba menjadi frontliner untuk tim Bigetron dan Villain. Ciel juga memasak granatnya, melempar granat menuju tempat yang tepat, tapi ternyata jaraknya masih belum terlalu jauh, belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Yuhai. Yes, betul. Kalkulasi yang kedua nampaknya masih belum begitu on point juga untuk seorang Ciel, dan sedangkan di seorang Yuhai punya beberapa area coveran lagi, punya area low ground, punya obstacle juga, dan lemparan nades yang masih miss karena mungkin memang visionnya terbatas banget untuk Bigetron bisa melihat ke areanya tim Voin. Ciel melakukan proning perlahan namun pasti mendekati pemain-pemain dari Bigetron, bahkan Ryzen dibuat low HP-nya. Ryzen sedang memegang satu molotov, akan dilempar ke arah mana molotovnya, ternyata healing terlebih dahulu, mencari kendaraan, mencari satu cover. Ternyata Ryzen untuk dia melakukan healing, dan betul saja healingnya berhasil, tapi ini adalah granat yang menarik datang dari Ciel menuju ke arah yang tepat. Kokangannya tepat, granatnya ke arah yang tepat, meledak di sana, tapi belum berhasil mendapatkan satu knockdown. Betul, tapi hati-hati tidak boleh bangkit, dan dari seorang Ciel mendapatkan 1K tidak mungkin, dan dari seorang Yuhai belum didapatkan
dan kali ini Breakup malah membuka posisi untuk seorang Chill. Diketahui posisinya oleh tim Bigetron, bahkan tumbang Liquid mendapatkan seorang Chill di tim Boyin. Intens sekali kalau kita lihat fight di akhir match kedua kali ini. Sama-sama memiliki strategi yang sangat baik, bahkan lapar membalaskan satu knockdown tadi. Tapi balasannya juga sakit datang dari Ryzen. Ryzen maju, pede sekali dia. Lemparan molotov terlebih dahulu, menjaga jarak pastinya. Revive dipilih, tapi Ryzen berhasil membakar Finn, membuat keadaannya berimbang 2-2 saat ini. Yes, betul, hati-hati. Lemparan netsnya di cancel juga karena dari seorang Liquid cukup low, dan kali ini dia seorang lapar coba ngeflank ke bagian sebelah kiri dari player-player tim Bigetron. Akhirnya Chicken Dinner, Ryzen menutup dengan manis, dan akhirnya WWJD mutlak dari tim Bigetron Red Villain. Sangat luar biasa sekali, jalan-jalan ke Keramat Jati. Jangan lupa memberi roti. Walaupun rekan tim silih berganti, tapi Bigetron tetap di hati. Ryzen membuktikan kesetiaannya kepada Bigetron, menghasilkan sebuah winner-winner chicken dinner. Welcome back Baginda, kesetiaan itu bernama Ryzen. Wow, 2 kali Boyin menyia-nyiakan kesempatan WWJD yang harusnya menjadi milik mereka Saskui kemarin, Miramar. Mereka aman, tinggal nunggu fight dari lawan-lawan di bagian area HDP kelak, baru mereka bisa perang. Tapi kali ini sayang sekali nggak bisa maksimalin momentum yang seharusnya itu dipunya dari tim Boyin di awal-awal. Ya, finishing ini yang perlu dicari oleh Boyin. Step by stepnya sudah baik, Windy. Sangat disayangkan, itu pasti adalah sebuah penyesalan besar untuk Boyin saat tadi mereka bisa menyelesaikannya dengan baik karena Bigetron sisa 1. Tapi terlambat revive-nya berhasil dilakukan, membuat Boyin harus mundur dan membuat pesta yang sudah dirancang, dekorasi yang sudah dipasang, semuanya rusak oleh permainan baik tektokan 3 pemain, Yuhai, Liquid, dan juga Ryzen.